Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 8. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Diperlihatkan sebuah pegunungan yang bernama Gunung Monyet Terbang. Di sini adalah tempat tinggal para monyet-monyet yang dianggap sebagai para dewa oleh manusia. Tapi di tempat ini juga terdapat banyak jenis monyet dan mereka saling berselisih untuk memperebutkan wilayah ini dan menjadi satu-satunya pimpinan di Gunung Monyet Terbang ini. Di saat perselisihan besar pun terjadi, Sun Wukong pun muncul dari sebuah batu meteor. Dan kita lanjut pada cerita kedatangan monyet merah yang bernama Akajiri yang sedang menyerang klan Raja Kera Putih. Pada saat itu, ketika Xiao Liu akan membunuh Sun Wukong, tiba-tiba saja monyet merah Akajiri ini pun datang dan membantai para rakyat monyet putih. Hal itu membuat semua monyet yang berada di situ menjadi terkejut. Begitu juga dengan nenek Suiguo. Sang Raja Kera Putih pun lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan di tempat ini?" Dan monyet merah Akajiri dirinya mengatakan, "Raja Kera Putih, lingkungan pohon ini sangat nyaman dan baik, sehingga kamu dan rakyat keramu hidup terlalu nyaman di tempat ini. Karena kenyamanan itulah, secara alami kalian menjadi lemah. Dan yang lemah tidak akan bisa bertahan hidup di tempat ini. Hari ini, aku akan mengusir kalian semua dari pegunungan monyet terbang," kata monyet Akajiri yang mengancam Raja Kera Putih. Sang Raja Kera Putih pun marah. Dia pun berteriak pada Akajiri, "Hei monyet Akajiri, kamu telah membunuh rakyat keraku. Dan kami, para Kera Putih, tidak pernah menantang dirimu. Tapi sekarang kamu telah mendobrak masuk ke tempat ini dan membunuh anak cucu kami. Kami akan sangat marah atas perbuatanmu." Monyet Akajiri pun menjawab perkataan dari Raja Kera Putih. "Apakah kamu pikir aku sedang main-main? Aku datang ke tempat ini karena aku tidak takut padamu sama sekali. Dan kamu jangan terlalu naif. Selalu ada giliran untuk dirimu. Dan ini hanya masalah waktu." Setelah monyet Akajiri berkata seperti itu, kali ini sekumpulan monyet hitam pun datang dari belakang Akajiri. Hal ini membuat Suiguo dan rakyat Kera Putih yang lain semakin terkejut akan kedatangan monyet hitam. Para monyet hitam ini terlihat sangat bengis dan mereka memegang senjata yang begitu mengerikan. Lalu monyet Akajiri pun kembali mengatakan, "Di pegunungan monyet terbang ini terlalu banyak suku kera dan terlalu banyak raja kera juga di tempat ini. Hal itu membuat kebisingan. Biarkan aku mengatakan, di pegunungan di masa depan, kita hanya perlu berada di sana." Lalu monyet Akajiri pun menyuruh pasukan monyet hitam untuk segera menyerang. Monyet-monyet hitam pun mereka menyasar para monyet putih. Mereka dengan kejam berteriak akan membunuh mereka semua yang ada di tempat ini. Xiao Liu pun bergegas maju untuk melindungi rakyat Kera Putih yang lain. Dia menggunakan pisau kecilnya dan melakukan pertarungan dengan monyet hitam. Xiao Liu pun juga berteriak bahwa dia akan melindungi tempat ini. Dengan kemampuan bertarungnya yang cukup mumpuni, Xiao Liu mampu menumbangkan monyet hitam dengan mudah. Tapi di lain sisi, para monyet hitam itu mereka menyerang para monyet putih yang lemah. Hal itu membuat nenek Suiguo yang melihat pembantaian dari monyet hitam, dirinya merasa sangat khawatir dan ketakutan. Kemudian nenek Suiguo pun dia berteriak pada Sun Wukong agar dia cepat bangun. Bahkan teriakan yang keras tidak bisa membangunkan Sun Wukong dari tidurnya ini. Nenek Suiguo juga mengguncang-guncangkan tubuh dari Sun Wukong. Dia terus mengatakan, "Sekarang kami sangat membutuhkanmu. Bangunlah kau monyet batu." Tapi Sun Wukong tetap saja tidak merespon teriakan dari nenek Suiguo. Karena pada saat ini Sun Wukong sedang mengalami mimpi yang sangat aneh. Dirinya sedang berada di suatu tempat dan sedang mengejar sebuah bola api. Dan di masa depan nanti, bola api ini adalah api suci yang bernama Xiaoyu. Sun Wukong pun masih berlari untuk segera bisa mendapatkan api suci itu.
Ketika dirinya melompat dan akan menangkapnya, tiba-tiba saja api suci pun menghilang dan membuat Sun Wukong menjadi terkejut. Api suci itu pun sudah tidak melarikan diri lagi dan sekarang dia berbicara pada Sun Wukong. "Hei monyet batu, bisakah kamu berhenti sebentar?" Tapi Sun Wukong masih saja berniat untuk menangkap api suci sambil menempukkan tangannya. Sun Wukong pun berkata, "Aku akan berhenti jika aku sudah menangkapmu." Api suci terus saja menghindar dari tangkapan Sun Wukong dan dirinya terus mengatakan, "Kamu tidak akan bisa menangkapku." Sun Wukong pun lalu bertanya, "Kamu siapa?" Dan api suci itu kali ini berkata pada Sun Wukong, "Aku adalah api suci yang sudah tua. Dunia ini hampir tidak ada yang tidak ku ketahui. Kamu baru saja lahir dari sebuah batu dan kamu sangat ingin tahu tentang segalanya. Kamu benar-benar ingin tahu tentang banyak di dunia ini, bukan?" Sun Wukong pun membenarkan apa yang dikatakan oleh api suci itu. Lalu api suci atau api abadi dirinya kembali berkata pada Sun Wukong, "Jika kamu ingin mengetahui segalanya, kamu cukup lihat pantulan di bawah kakimu." Sun Wukong pun kemudian melirik ke arah bawah tempat dirinya berdiri. Dari sana terlihatlah bayangan dari masa lalu Sun Wukong. Api suci atau api abadi ini dirinya kembali berkata, "Itu adalah kehidupan dari masa lalumu. Wujudmu adalah seperti itu." Sun Wukong pun lalu menyentuh bayangan itu dan mengatakan, "Monyet ini, apakah ini benar-benar diriku?" Kemudian api abadi dirinya lanjut berkata, "Kamu telah membuat beberapa kesalahan dalam kehidupanmu sebelumnya, tapi kamu telah menyadarinya ketika kamu akan mati." Lalu Sun Wukong pun melihat bayangan dari Shui Guo yang sedang berdoa di depan patung batu monyet. Sun Wukong pun lalu bertanya, "Bagaimana dengan ini?" Api abadi menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Dia adalah seseorang yang telah menjadi takdir dengan dirimu di kehidupan sebelumnya." Sun Wukong pun menyadari bahwa bocah itu adalah nenek tua yang telah menemui dirinya saat ini. Sun Wukong juga melihat pertarungan antara dirinya dengan monster kelabang dan juga dengan Buddha alis kuning Lafayette. Dan kali ini Sun Wukong terdiam dan mengamati gambaran dari kehidupan sebelumnya. Api abadi pun lanjut menjelaskan pada Sun Wukong, "Kamu terhubung dengan banyak orang, iblis dan juga dewa. Jika ada sebab, maka akan ada akibat, dan apa yang terutang pada akhirnya akan dilunasi. Orang-orang yang kamu lihat ini, setelah mereka berinkarnasi, mereka akan menjadi sangat berbeda, tapi mereka akan selalu berada di sisimu, dan kamu akan melanjutkan periode sebab dan akibat ini." Sun Wukong yang dari tadi dia mendengar penjelasan dari api abadi, saat ini dirinya mulai mengatakan, "Omong kosong apa yang kau katakan itu? Apa yang terjadi padaku pada kehidupan sebelumnya, itu pasti bukan aku. Dan kenapa kamu mengatakan ini padaku?" Api abadi pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Aku mengatakan ini semua karena aku melihat dirimu yang baru saja lahir tidak memiliki ingatan pada masa lalumu. Dan mungkin saja setelah kamu sadar dari pingsanmu saat ini, kamu akan segera melupakan percakapan ini. Tapi apa yang aku katakan ini adalah sesuatu yang benar-benar penting bagi dirimu. Dan aku juga akan mengatakan satu rahasia padamu, bahwa di masa depan nanti aku akan mengalami sebuah malapetaka yang besar dalam waktu yang sangat lama. Dan aku akan bergantung pada dirimu untuk melindungi diriku ini." Sun Wukong menjawab perkataan dari api abadi, "Aku? Kenapa aku harus melindungi dirimu?" Api abadi pun mulai mengatakan, "Aku tidak tahu, tapi yang pasti di masa depan nanti kamu akan menjadi pelindungku, dan itu adalah sebuah keharusan." Sun Wukong pun tertawa dan dirinya menjawab perkataan dari api abadi, "Lelucon apa ini? Kamu telah membuatku seperti orang yang bodoh." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong kembali ingin menangkap api abadi, dan lagi-lagi dirinya gagal karena kecepatan api abadi ini luar biasa cepatnya. Sebelum api abadi menghilang, dirinya berkata pada Sun Wukong, monyet batu, kamu yang sekarang memiliki sifat liar yang tidak bisa dipadamkan, dan itu tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Tapi setelah kamu melalui sebuah pengalaman besar, maka kamu akan mengerti." Sun Wukong pun kali ini berteriak pada api abadi, "Hei api, kamu belum memberitahuku kamu itu sebenarnya siapa?"
Api abadi itu pun kali ini terbang menuju langit dan dia berkata pada Sun Wukong, "Namaku adalah terserah kamu akan memberiku nama siapa. Ketika kamu sudah mendapatkan nama asli dirimu, maka secara alami kamu akan tahu siapa namaku. Dan kamu jangan terlalu lama tidur. Cepatlah bangun dan menjelajahi dunia ini, karena saat ini dunia sedang menunggumu." Setelah berkata seperti itu, api abadi yang ada di langit kali ini dirinya terpecah dan terlihat mirip dengan kembang api. Kita kembali ke pertarungan antara monyet putih dengan monyet hitam. Raja Kera Putih pun, dirinya yang sudah marah, kali ini mengamuk pada monyet hitam. Sambil menyerang mereka, Raja Kera Putih berkata, "Hei kalian para monyet penjajah, jangan meremehkan kami para Kera Putih. Saat tempat kami diserang, kami akan sangat marah." Dengan sekali pukulan, monyet hitam itu pun terlempar cukup jauh dari monyet putih. Dan Raja Monyet Putih benar-benar tidak akan memberikan belas kasihan pada para monyet hitam ini. Ketika Raja Kera Putih sedang fokus bertarung dengan monyet hitam, Akajiri pun muncul. Dia melakukan tendangan dengan dengkulnya. Tendangan itu pun mengenai wajah dari Raja Kera Putih yang membuatnya terpental dan menabrak sebuah pohon. Tendangan dari Akajiri ini membuat Raja Kera Putih merasakan sakit di wajahnya. Hal ini membuat Xiao Liu khawatir dengan keadaan ayahnya saat ini. Raja Kera Putih mengatakan pada Xiao Liu bahwa ini tidak apa-apa. Akajiri yang akan melanjutkan serangannya. Saat ini dirinya berkata pada Raja Kera Putih, "Hei Raja, hari ini akan menjadi sangat menyedihkan. Kamu adalah raja monyet tua dan kamu sangat lemah. Apakah kamu ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi para monyetmu? Tapi sadarlah bahwa kamu itu lemah dan tidak berdaya." Setelah berkata seperti itu, monyet Akajiri pun menyilangkan tangannya dan dia akan melakukan pukulan besar pada Raja Monyet Putih. Akajiri pun berteriak pada sang raja bahwa gunung ini mulai sekarang akan menjadi wilayahnya. Sambil berteriak, monyet Akajiri mengancam Raja Kera Putih bahwa dia akan benar-benar menghancurkan klan Kera Putih dari gunung monyet terbang. Sang Raja Kera Putih pun juga marah dengan perkataan dari Akajiri. Dirinya kemudian berlari ke depan dan akan melakukan sebuah tinjuan pada si Akajiri. Kita langsung berpindah ke sebuah tempat, di mana tempat ini adalah tempat tinggal dari Buddha alis kuning atau Lafayette. Lafayette yang sedang duduk di kursi ditemani dengan bocil kematian. Saat ini dirinya ditemui oleh seseorang yang ternyata seseorang itu juga seorang monyet dengan rambut warna kuning. Lafayette pun mengatakan pada monyet kuning ini, "Ternyata kamu sudah tiba di tempat ini. Baru-baru ini di Jalan Monster, kamu dan Akajiri telah menjadi perbincangan dari banyak monster di tempat ini. Mereka mengatakan bahwa beberapa kera telah dimakan dan puncak bukit juga telah diduduki, dan itu berkembang dengan pesat." Si kera kuning pun berkata pada Lafayette, "Terima kasih atas pujianmu, Buddha alis kuning. Seperti biasanya, setengah dari pendapatan kita dari tempat yang kita jajah akan dikirim ke tempatmu, yaitu di Galeri Lafayette." Lafayette pun merasa senang dengan apa yang dikatakan oleh monyet kuning. Sambil melemparkan daging pada bocil kematian, Buddha alis kuning pun berkata, "Bagus sekali nak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dengan tangan terbukamu, kamu adalah yang terbaik. Dan di jalur monster ini ada ribuan monster yang aku sukai. Tapi yang menjadi favoritku adalah monster kera, karena karakteristik mereka adalah monster yang cerdas dan kuat. Dan itu akan menjadi mitra yang paling dapat dipercaya dalam aliansi gelap yang telah aku buat." Si kera kuning pun dirinya berkata pada Lafayette, "Ini semua adalah karena dukunganmu. Jika bukan dukungan dari dirimu, aku ataupun Akajiri tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini. Dan kami tidak akan pernah melupakan anugerah yang kau berikan." Buddha alis kuning pun menjawab perkataan dari monyet kuning, "Kamu benar-benar berkata dengan cerdas. Dan mungkin saja kerjasama kita ini akan menjadi baik ke depannya dan akan memiliki banyak manfaat. Dan semua monster di tempat ini, mereka akan datang satu demi satu. Hubungan antara manusia dengan monyet itu lebih baik daripada dengan monster yang lainnya. Oleh karena itu, pendapatan dari gunung monyet terbang tidak sebanding dengan tempat lain di jalur monster ini. Dan ini
benar-benar sepotong daging yang lezat. Berapa banyak bukit yang telah kamu kuasai? Si monyet kuning pun menjawab, sudah terlalu banyak. Dan setelah Akajiri menghancurkan si kera putih, maka tidak akan ada monyet lain yang memiliki kekuatan untuk melawan kita. Budak alis kuning kembali berkata pada si monyet kuning, bukankah kamu dari keluarga monyet? Tapi aku sangat yakin dengan kekuatan dari Akajiri. Di samping itu, aku juga memiliki perasaan yang aneh. Pernahkah kamu memperhatikan hujan meteor itu? Si monyet kuning pun menjawab perkataan dari alis kuning, hujan meteor. Apakah aku perlu memperhatikan hal seperti itu? Lafayette kembali mengingatkan, sebelum pemberontakan di masa lalu, hal itu juga ditandai dengan hujan meteor. Dan iblis besar pun muncul dari tempat itu dan dikirim ke tempat ini. Mendengar perkataan dari budak alis kuning, saat ini si monyet kuning dirinya menjadi waspada dengan tatapan mata yang tajam. Dan kita akan langsung berpindah ke pertarungan antara Akajiri dengan Raja Kera Putih. Saat ini, Akajiri dengan sangat brutal mematahkan tangan dari Raja Kera Putih yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apapun. Tidak hanya itu saja, saat ini Akajiri juga langsung menggunakan tendangannya pada wajah Raja Kera Putih. Sang Raja Kera Putih terlempar akibat tendangan keras yang dilakukan oleh monyet Akajiri. Raja Kera Putih yang tidak ingin menyerah begitu saja, dirinya mengambil batu yang besar dan dilemparkan pada Akajiri. Tapi dengan mudah, Akajiri mampu menghancurkan batu besar itu hanya dengan menyilangkan tangannya saja. Akajiri mulai tersenyum pada Raja Kera Putih dan dirinya berkata, lemparan seperti itu, apa yang kau inginkan dan kau harapkan dengan lemparan yang lemah? Setelah berkata seperti itu, Akajiri pun meningkatkan kekuatan di kedua tangannya. Dirinya pun berteriak pada Raja Kera Putih bahwa hari ini dia akan benar-benar membunuhnya. Tiba-tiba saja, lengan dari Akajiri ini memanjang dan melilit tubuh dari Raja Kera Putih. Raja Kera Putih pun kali ini merasa kesakitan dengan lilitan lengan panjang yang dilakukan oleh monyet Akajiri. Dengan tekanan penuhnya, monyet Akajiri menghancurkan tubuh dari Raja Kera Putih begitu saja. Dan tubuh sang raja pun terkoyak menjadi beberapa bagian. Kepalanya pun juga sudah terlempar dan terpisah dari tubuhnya. Hal ini membuat Xiao Liu dan juga rakyat Kera Putih yang lain terkejut dengan apa yang mereka lihat. Monyet Akajiri pun tertawa dengan keras setelah dirinya berhasil mengalahkan Raja Kera Putih. Dan kali ini, Suiguo dirinya masih berusaha untuk segera membangunkan Sun Wukong dari tidurnya. Suiguo juga menyeret tubuh Sun Wukong untuk mencari tempat yang aman. Tapi Suiguo merasa keberatan dengan tubuh Sun Wukong ini karena dia tercipta dari sebuah batu. Di saat Suiguo dan juga Sun Wukong belum menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, tiba-tiba saja segerombolan kera hitam datang ke tempat mereka. Suiguo yang wajahnya saat ini ketakutan, dirinya kembali berkata, monyet batu, jika kamu tidak bangun, maka monyet di tempat ini akan segera punah. Monyet hitam yang sudah berada di depan dari Suiguo, dirinya siap melakukan serangan dan membunuh Suiguo dengan senjatanya. Suiguo kali ini benar-benar ketakutan, dan senjata dari monyet hitam semakin mendekat pada tubuh Suiguo. Dan tiba-tiba saja, sesuatu pun kali ini terjadi. Sun Wukong dirinya tersadar dan membuka matanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong yang sudah tersadar ini, dirinya akan melakukan serangan balik pada monyet hitam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.